Partai Demokrat yang menyuruh Presiden Jokowi untuk meneladani SBY. Apanya yang mau diteladani dari SBY? Iya, ini sebetulnya pernyataan ini, kalau menurut saya ini adalah pernyataan panik dari Partai Demokrat. Kepanikan ini timbul setelah Partai Demokrat mengetahui fakta bahwa pada hari Minggu kemarin, dua koalisi besar ini sedang bertemu dan kemudian akan mewacanakan koalisi gemuk antara 5 partai politik. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Partai Demokrat yang menyuruh Presiden Jokowi untuk meneladani SBY. Apanya yang mau diteladani dari SBY? Iya, ini sebetulnya pernyataan ini, kalau menurut saya ini adalah pernyataan panik dari Partai Demokrat. Kepanikan ini timbul setelah Partai Demokrat mengetahui fakta bahwa pada hari Minggu kemarin, dua koalisi besar ini sedang bertemu dan kemudian akan mewacanakan koalisi gemuk antara 5 partai politik. Ya kan kita tahu, hari Minggu kemarin, ini Partai Amanat Nasional mengadakan silaturahmi Ramadan yang kemudian mengundang 5 ketua partai politik bersama dengan Presiden Jokowi. Di sana ada tuan rumah, Ketua Umum PAN, yakni Zulkifli Hasan, kemudian Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga, kemudian Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Mardiono, dan dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. Sebetulnya, Partai PDI Perjuangan ini diundang, sebetulnya Bu Mega diundang, cuman kebetulan nggak bisa datang karena lagi ada di Jepang. Sementara Partai Nasdem nggak diundang. Nggak diundang. Padahal sebetulnya ini boleh dikatakan ini adalah partai koalisi pendukung Presiden Jokowi. Tapi Nasdem nggak diundang. Nah, kemudian dari pertemuan itu, ini semua mata tersorot ke sana, menuju ke sana, seolah-olah sudah akan terjadi koalisi besar, koalisi gemuk antara Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Jadi 5 partai ini. Apalagi didukung dengan statement Prabowo bahwa ini kita semua ada di bawah komando Jokowi. Nasdem dan juga Demokrat semakin panik dan semakin kocar-kacir kayaknya. Lalu kemudian begini, kalau kita melihat memang ada kemungkinan kedua kubu koalisi ini akan bersatu, kemudian juga akan membentuk koalisi besar yang sangat gemuk dengan 5 partai politik ini, yang kemungkinan bisa, yang hanya bisa mengalahkan mereka hanyalah PDI Perjuangan. Tapi PDI Perjuangan ini hanya menyisakan PDI Perjuangan satu partai saja. Sementara koalisi perubahan ada 3 partai, yakni Nasdem, Demokrat, dan juga PKS, ya sepertinya nggak bakal bisa mengalahkan mereka ini. Nah, apakah ini ada kemungkinan-kemungkinan lain? Kita masih belum tahu. Yang jelas, dengan adanya rencana koalisi besar ini setelah pertemuan silaturahmi Ramadan kemarin, Partai Demokrat kemudian panik. Mereka ini seperti ketakutan bahwa koalisi ini akan terbentuk dan otomatis jagoan mereka akan kalah. Apalagi sampai detik ini AHY juga belum dilirik untuk menjadi bakal cawapresnya Anies, ya kan? Ketika koalisi ini bakal terbentuk dengan wacana akan membentuk koalisi besar ini, kemudian Partai Demokrat seolah-olah ketakutan, seolah-olah panik dan menuduh Presiden Jokowi ini yang paling sibuk untuk menentukan penerusnya. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu dari Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, ini kemarin memberikan statement bahwa Presiden Jokowi ini tidak seharusnya untuk ikut campur dalam urusan koalisi-koalisi ini, apalagi ikut campur dalam menentukan siapa penerusnya nanti di 2024. Karena memang 2024 Presiden Jokowi sudah tidak maju lagi. Nah,
Partai Demokrat mengklaim bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini ikut campur dalam koalisi dan juga seolah-olah masih ingin menentukan siapa yang bakal menjadi penerusnya di 2024 mendatang. Nah, kalau menurut saya ya wajar, karena memang Jokowi ini boleh dibilang kita tidak bisa menutup kemungkinan, tidak bisa menampik fakta bahwa Presiden Jokowi sekarang adalah kingmaker. Beliau adalah presiden yang disegani. Gaya kepemimpinannya juga sangat cocok dengan negara kita saat ini. Buktinya, bagaimana pembangunan di era Presiden Jokowi, terutama infrastruktur. Memang tidak 100% sempurna, masih banyak kekurangan, masih banyak celah di sana, di masalah toleransi, kemudian juga masalah hukum. Tapi masih jauh lebih baik daripada presiden sebelumnya. Siapa? SBY. Jelas jauh lebih baik. Kalau masalah hutang yang semakin menumpuk, hutang menumpuk ini kan dibuat untuk pembangunan infrastruktur. Dan infrastruktur ini digunakan untuk kemakmuran masyarakat, untuk mendongkrak perekonomian. Kemudian nanti kalau misalkan perekonomian lancar, otomatis juga bisa untuk membayar hutang itu. Meskipun secara perlahan, secara bertahap. Kalau kita bandingkan dengan masa kepemimpinan Presiden SBY dulu, hutang luar negeri digunakan untuk memberi subsidi, untuk memanjakan masyarakat. Ya sangat bertolak belakang, nggak produktif. Nah, sementara ini, Kamar Lakumani menyatakan bahwa seharusnya Presiden Jokowi saat ini meneladani SBY pada waktu dulu. SBY pada waktu dulu saat mau lengser, saat akan pemilu di 2014. Ini sama sekali tidak ikut campur, katanya Kamar Lakumani. Sama sekali nggak ikut campur terkait masalah pencapresan, kemudian siapa yang akan menjadi penerusnya, kemudian juga tidak ikut-ikutan dalam koalisi. Nah, kenapa kok SBY seperti itu? Faktanya, sejak tahun 2012, SBY ini sudah nggak punya power lagi. Atau yang sering dibilang oleh Rocky Gerung ataupun juga Amin Rais, lemdak, bebek lumpuh. Di tahun 2012 itu yang terjadi. SBY sudah tidak punya power, kemudian tidak punya pengaruh apa-apa, bahkan ditinggalkan oleh partai-partai koalisinya. Mereka sibuk sendiri-sendiri untuk ingin memajukan bakal calonnya di 2014. Sementara Presiden Jokowi sampai detik ini, 1 tahun menjelang kelengserannya, beliau masih punya power, bahkan beliau masih menjadi seorang kingmaker. Itu yang tidak bisa disaingi oleh Presiden SBY dulu. Dan itu yang harus Demokrat harus menuntut Jokowi untuk meneladani SBY seperti itu. Mau Presiden Jokowi dijadikan bebek lumpuh seperti SBY dulu? Ya enggak dong. Makanya, apa yang disampaikan oleh Demokrat sekarang itu menyuruh Presiden Jokowi untuk meneladani SBY itu adalah bentuk kepanikan, bentuk ketakutan. Karena ya itu tadi, kalau misalkan koalisi besar ini terbentuk, otomatis koalisi perubahan sudah pasti akan nyungsep. Pasti akan jauh kalah dengan koalisi besar ini. Kalau kita perhatikan 5 partai ini, meskipun suaranya mereka ini rata-rata hampir sama, tapi semuanya jauh di atas Nasdem, di atas Demokrat, apalagi di atas PKS. Kalau ini benar-benar terbentuk, sudah pasti bisa dipastikan pesaingnya hanya PDI Perjuangan. Nah, apakah kemudian koalisi perubahan ini akan bergabung dengan PDI Perjuangan? Ingat, di sana ada PKS. PDI Perjuangan tidak mau berkoalisi dengan PKS karena berbeda pandangan, berbeda ideologi. Iya kan? Nah, jadi bagaimana? Ya kita lihat saja nanti. Apakah kemudian nanti PDI Perjuangan juga ikut bergabung dengan koalisi besar ini? Kita juga belum tahu. Ataukah mungkin nanti koalisi besar ini juga akan menyeret Nasdem untuk ikut datang bergabung di sana? Kita juga belum tahu. Nah, kalau misalkan itu yang benar yang terjadi, Nasdem ikut diseret ke sana. Nah, terus Demokrat sama PKS mau dapat apa? Yang otomatis Anies Baswedan dan juga AHY nggak bakal jadi apa-apa. Jadi calon pun juga nggak bisa. Karena suara untuk presidensial tersebut kurang. Mau minta dari partai mana? Partai Umat. Mimpi. Jadi itu, dinamika politik ini masih terus bergejolak, masih terus menarik untuk kita saksikan. Karena apa ya? Karena memang
semakin hari, semakin dinamika ini semakin bergejolak, partai politik A bergabung dengan B, kemudian koalisi ini bergabung dengan koalisi ini bakal terus terjadi sepanjang hari, setiap bulan, sampai nanti menjelang masa pendaftaran di bulan Oktober mendatang. Sangat menarik untuk kita simak dan kita nantikan bersama-sama. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.